Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa amadana bi asrarihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma amin. Faslun utawi iki ku suji fasal. Yustamta'u kenek din ajak seneng-seneng apa minal haid saking wong haid bima kelon barang faqal izar kang ana ing dalem dukure sewek fakot moko bloko. Wanita yang haid itu boleh diajak bermesraan asalkan tidak melebihi batas di bawah sarung. Menggunakan kata sarung oleh lo apa? Wala yaqrabulan ora kene marak sapa man. Wala yuqrabulan ora kene din parke apa ma barang baina surah kang ana ing dalem antarané udhul rukbati lan dengkul fa innahu maka sa'dune maiku haramun haram. Tidak boleh mendekat pada batas antara udul, usar, dan lutut. Antara nah bujel ketoot, lo oleh, lo alo, soalnya head, takut telambes. Apalagi mantan anyar kan? Niatnya yang didik, ternyata sampai parak masuk. Lah aja. Lo oleh mantan head. Hadza utawi iki ku qaulu Abu Hanifah, pendapate Abu Hanifah. Wa Malik lan Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i. Itu menurut mazhabnya Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Tak boleh. Wa qala Ahmadu lan ngendika sapa Imam Ahmad wa Muhammad bin Hasan lan Muhammad bin Hasan wa ba'du akabiril Malikiyah lan sak tengahe pira-pira penggedene ulama Maliki lan sapa maneh wa ba'du ashabis Syafi'i lan sak tengahe pira-pira sahabat Imam Syafi'i. Ya juzun nang apa al istimta'u seneng-seneng wal wat'ulan wati fima ing dalam barang dunal farji kang sakliyane farji. Tapi menurut ulama yang lain di sini adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal dan pendapatnya Muhammad bin Hasan dan juga banyak dari ulama-ulama pengikutnya Imam Malik dan sebagian dari sahabatnya Imam Syafi'i. Boleh ada apa-apa, yang penting tidak sampai masuk. Jadi intinya yang haram itu sampai masuknya. Mungkin lo sampai masuk lo apa? Memang selaki le abid nahan. Mangga bidin ke ihad. Lah ya seke-seke kaki titik lah. Sepenting cek masuk. Kalau sampai masuk lah itu tidak boleh ya, haram itu mutlak kalau sampai masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa watul haidilan utai awati wong wadon kang haid. Kalau ada wanita haid kemudian bersetubuh dikumpuli, bagaimana hukumnya? Fil farji ing dalam farji ni amdan hale moho-moho iku haramun haram bil ittifaq kalon mufakati ulama. Semua ulama itu mufakat haram. Lamun bader yang bini haid pahbi lake nek kompolen sampai masuk neng farji itu mutlak haram itu ya. Tidak ada yang mengatakan boleh memang itu. Konsekuensi dari haram itu bagaimana? Apakah sekedar haram atau ada hukuman lain nanti yang diberlakukan? Fala wati'a mukalaman awati sapa man qala ngendika sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah wa Malikun Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i fil jadid ing dalam kaul jadid ar-rajih kang unggul min madzhabihi saking madzhab Imam Syafi'i lan sapa maneh wa Ahmadul lan Imam Ahmad fi ihdari riwayataihi ing dalam salah sujeni riwayat loro ni Imam Ahmad. Kalau ada laki-laki terlanjur bersetubuh sampai memasukkan alat kelaminnya ke istrinya yang sedang haid, maka yastaghfir, maka hendaknya yastaghfir maca istighfar njaluk sepuro sapa man Allah ing Allah azza wa jalla wa yatubu lan taubat sapa man ilaihi marang Allah, hendaklah membaca istighfar dan bertaubat kepada Allah. Wala hormalan ora ana apa denda iku maujud ali atas iman. Tidak ada denda khusus. Jadi kalau melakukan hubungan intim dengan istrinya pada waktu istrinya haid, yaitu dosa. Tapi itu sebiasa. Lo sampai mejertin
kok sampai majar cinta kadi mong berhubungan intim tepang bulan Ramadan juga kan wajar kafaro juga bahasannya ini ndak tapi lecek lakon nih kan istirahat seminggu lah lakin tetapi ini ustahabudin sunatakan inda Syafi'i monggo pendapat Imam Syafi'i apa ayat tasaddaq yang tasaddaqah sapa man bidinarin kalon sak dinar in wati alaman awati sapa man fi iqbalid dam'ing dalam madepe gete wa binisfihi lan kalon sak parone dinar fi idbarihi ing dalam mungkuri gete tapi kata Imam Syafi'i suami yang berbuat seperti itu mengumpuli istrinya pada waktu haid sampai memasukkan alat kelaminnya selain istighfar kepada Allah disunnatkan untuk bersedekah 1 dinar ya 1 dinar itu sekitar 4 juta lah sekitar 4 juta sedinar ya sunnat ya sunnat logo tuh king sunnat lamun tepang banyak derena tapi memang derena tepang ada kan ada masa di mana wanita menstruasi itu darahnya memang sedang tidak keluar ampo dalam sehari berempat jam niki ada keluar boleh kalau pada waktu darahnya tidak keluar maka yang sunat itu setengah dinar ya 2 juta jadi lebih baik tahan boy seminggu tempeng gaji sebulan ada sampai tahan seminggu boy. Wa qala Syafi'i lan ngendika sapa Imam Syafi'i fil qadim ing dalem kaul qadim talzam wajib ing manapa al-gharamatu dendo ya fi qadri halan iku ing dalem ukurane gharamah qaulane utawi pendapat loro al masyhur utawi kaul kang masyhur iku annahu sadune meniku yajib wajib annahu sadune kelakon iku yajib wajib apa dinarun sak dinar ini pendapatnya Imam Syafi'i di kaul qadim yang kita pakai kaul jadid. Jadi ini pendapat Imam Syafi'i yang dulu pada waktu beliau ada di Irak. Ini sudah dirubah dengan pendapatnya yang kedua pada waktu beliau ada di Mesir. Kita kenal dengan yang nama kaul jadid. Kecuali beberapa hal itu. Fi iqbalid dam enggal madepe gete wa nisfihi lan saparone dinar fi idbari enggal mengkuri gete. Asani utai kang kaping loro iku itku raqabatin amardekaken budak bikuli halin kalon sakabene tingkah. Oh, pendapat situ ada bu amardekake budak. Ya untung lo yang kui pendapat dia. Jadi pendapatnya kaul qadimnya Imam Syafi'i ada 2. Yang pertama membayar 1 dinar kalau pada waktu keluarnya darah. Kalau pada waktu tidak ada darahnya setengah dinar. Pendapat yang kedua milik Imam Syafi'i di kaul qadim itu memperdekakan budak. Untung lo yang kui. Kita kan makainya kaul jadid. Jadi lo usah 6 poin itu dosa, tapi tidak sampai wajib membayar denda. Tapi kalau bisa bersedekah 1 dinar begitu. Wa qala Ahmadulan ngendika sapa Imam Ahmad fi riwayatil ukhra ing dalam riwayat kang liya ya tasaddaq sadaqwa sapa man bidinarin kalon sak dinar au nisfihi utawa sak parone dinar wala farqalan ora ana apa beda iku maujud indahu ing dalam sandinge Imam Ahmad baina iqbalid dam ing dalam antarane madepe gete wa idbarihi lan mungkuri gete titik faslun utawi iku suji fasal kalau ada wanita haid kemudian haidnya berhenti tapi belum mandi wajib apakah boleh dikumpuli badareng bine haid ambu kilo adus lakene lo kedenten lebah langsung pemasok boleh apa enggak seperti ini soalnya waki mandi dulu waki kon lakon bah mandi boleh deh kan lah gitu kan masalahnya kan faslun utawi kiku suji fasal idan qata lanat kalane pakota podamul haid getene haid damul haid getene wong kang haid lam yajuz ora wenang apa watuha awati haid hatta tasila sehingga adus apa haid ndak boleh ya ada wanita suci dari haid tapi dia belum mandi wajib maka ndak boleh dikumpuli dulu harus mandi wajib dulu dan tak galu sabar 10 menit baru deki bisa heda mulai wa in kana lin kita sanajan ono apa kita opat kuati kuli aksaril haid marang lu ake-akene haid
hadza utawi iki ku madzhabu aksarul ulama, madzhab akeh-akeh ulama bal balik khalangan di sapa Ibnul Mundir, hadza utawi iki lah pendapat iku kal ijma, koyok ijma minhum saking ulama, itu seakan-akan sudah jadi permufakatan para ulama hukumnya ya seperti itu, kotu dentek sampai adus gelun. Wa qala Abu Hanifah lan ngendika sapa Abu Hanifah, ing koto ahlamun pekot apa haid li aksaril haid, ing koto ahlamun pekot apa dam li aksaril haid marang watas akeh-akene haid, jazamu kawenang apa watuha awate wadon wate wong kang haid qabla al-ghusli ing dalam sadurunge adus. Kata Imam Hanafi, kalau haid ini sudah mencapai batas maksimal, untuk Imam Hanafi batas maksimal haid 10 hari. Untuk Imam Syafi'i batas maksimal haid 15 hari. Untuk Imam Hanafi, kalau ada wanita haid sampai 10 hari kemudian suci atau sudah dianggap suci, karena kalau lebih itu istihadah untuk Imam Hanafi, maka walaupun dia belum bersuci boleh langsung dikumpuli, tidak apa-apa. Kenapa? Karena sudah melewati batas maksimal haid, begitu untuk Imam Hanafi. Tapi kita di sini biasa menggunakan mazhabnya Imam Syafi'i. Wa inin qatu ala laman pakot apa dam liduni aksaril haidi marang saandap-andape akeh-akene haid lam ya jus moko ora wenang apa wate hatta tagtasila senggo adus sapa haid aw yamdi utawa lewat alaiha ngatasi haid apa waktu sholatin waktune salat. Wa qala al-Auza'i lan ngendika sapa Imam Auza'i wa Dawud lan Imam Dawud al-Zahiri itu yang dimaksud ini ya. Idza ghasalat takalane masui sapa haid farjaha ing farjini haid jaza maka wenang apa tuha awate haid. Tapi kata Imam Auza'i dan Imam Dawud madzhab al-Zahiri ini ya, itu saudara, kalau wanita itu sudah suci dari haid, maka walaupun belum mandi wajib, yang penting kemaluannya sudah dibersihkan, itu boleh kamu kumpuli bersetubuh langsung boleh, tidak apa-apa. Gabai di andi cek lakonin angoan adentek sabar bay, mungkin kalian para bujangan nggak ngerti soalnya canghedah aja lah adentek, iya canghedah karena kalian tidak tahu. Jangan cak biar lo tahu aja ya repot, lo bisa menggambarkan dengan baik. Kadik nangis Ronaldo hibur kan, kalian hanya bisa melihat, tidak bisa merasakan. Mungkin penggemar Messi hanya bisa tertawa, hahaha. Tapi kalian kan hanya tahu dari luar. Lo tahu bolanya heda tepang main. Bismillahirrahmanirrahim. Wah banyak Facebook menang karena sholawat bil kulub. Takut kalah kan cek ngocak anda iya. Ngerti kan? Maroko menang ya sudah menang saja. Pola mainnya nyaman, lo usah bawa-bawa tibil kulub karena dibacakan Yasin lah. Apa takut kalah? Masan kalah tak baik kocak neki. Lo manti ya sih. Ternyata tibil kulub kalah bi Prancis lah kan. Udah, tidak usah bawa-bawa embel-embel agama. Mendukung karena emosi sesama Islamnya boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau membawa embel-embel agama ke dalam sepak bola, lah itu sebaiknya jangan. Takut kalah deki agama ini saya cobi orang sudah akhirnya mainan ya. Tapi dukung pola pada Islam ya sudah, itu biasa itu. Sepenting Ronaldo nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk Imam Auza'i dan Imam Dawud, kalau sudah suci kemudian farjinya dibersihkan maka boleh langsung dikumpuli. Ike ngai bay torain tako mengelok mantan anyar kan tahu tuh gua ada sebini tak banghet pada umur ki adente wah lah wati dente apa Imam Dawud kok setia sepenting lu bersih baik jangan diadus dulu keng gabai di andi. Walau taharat lamun suci sopal haidung kang haid walam tajid lan ora nemu sapa haid ma'an ing banyu. Ada wanita suci dari haid dan tidak menemukan air, bagaimana hukumnya? Qala ngendika sapa Abu Hanifah fil masyhur ing dalam pendapat kang masyhur anhu saking Abu Hanifah, la yahillu halal apa watuha awati haid hatta tatayammam sehingga tayammum sapa haid utus solilan salat sapa haid. Jangan diwatik dulu sampai dia tayamum dan sholat dulu baru boleh, karena ada air.
Wa qala Malikun lan ngendika sapa Imam Malik la yahillu halal apa watuha awati haid hatta tagtasil sehingga adus sapa haid. Imam Malik lebih kereng, maka tidak boleh diwatik sampai mandi dulu. Mungkin tayamum lo bisa, kata Imam Malik, untuk diwatik ya, bukan untuk sholat. Wa qala Syafi'i lan ngendika sapa Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad mata tayammamat kapan-kapan wis tayammum sapa haid halat moko halal sapa haid. Wa illam tusalli sanajan ora salat sapa haid bihi kalawan tayammum. Untuk Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, kalau sudah tayammum berarti sudah halal karena sudah dianggap suci. Ini kan penggantinya mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang penting saudara-saudara sekalian, bagaimana hukumnya kalau ada wanita haid tapi membaca Quran, hukumnya boleh apa enggak? Ini masalah sangat penting. Mungkin untuk kita kaum laki-laki masalah ini tidak penting karena kita tidak ngalami haid. Paling keng junub, tedung, amempeh, tangeh, mandi, wes keng laki aja. Tapi mau reng bine haid dulu seminggu lah, mangga abang ngapal lagi Quran. Coba bayangkan haid sebiasa lo ngapal lagi Qurannya. Coba bayang lagi bener yang bini ngapal lagi Quran pas seminggu ambu, bagaimana itu hafalannya? Apa lo elang gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiku suji fasal wal haidulan utawi wong kang haid iku kal junubi koyo wong kang junub fi sholati ing dalam sholat. Orang haid itu sudah sama, dianggap sama dengan orang junub dalam masalah sholat bil ittifaqi kalau mufakati ulama. Wa fil qiraati lan ing dalam maca Quran inda Abi Hanifah menggo pendapati Abu Hanifah wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad. Jadi orang haid ini sudah sama dengan orang junub dalam sholat, maksudnya tidak boleh sholat. Tapi kalau untuk membaca Quran ya, untuk Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu tidak memperbolehkan wanita haid membaca Quran because dil qiraah. Kalau membacanya dengan maksud membaca Quran. Tapi kalau membaca Qur'annya itu dengan maksud berzikir karena punya wirid diambil dari ayat Quran, itu tidak apa-apa. Contohnya sebelum makan baca bismillah. Bismillah itu termasuk ayat Quran apa enggak? Ayat Quran. Tapi karena pada waktu itu dia tidak niat baca Quran, ya tidak apa-apa. Atau istidlal ikabai dalil, tidak apa-apa. Yang penting bukan qasdul qiraah, lo niat baca Quran. Itu untuk Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi wanita haid tidak boleh baca Quran kalau niat Quran gitu. Mungkin dididik hasbunallahu ni'mal wakil, hasbunallahu ni'mal wakil, itu ayat Quran apa bukan? Ayat Quran, tapi dijadikan zikir, dijadikan wirid setiap subuh, ya tidak apa-apa walaupun haid karena niatnya tidak baca Quran. Wan Malik lan iku saking Imam Malik riwayatani utawi riwayat loro. Untuk Imam Malik ada dua pendapat di dalam mazhabnya. Ihdahuma utawi salah suwijine riwayatani iku takra kenek maca sapa wong kang haid al ayati ing pira-pira ayat al yasira takang titik. Pendapat yang pertama dalam mazhab Maliki mengatakan wanita haid boleh membaca beberapa ayat yang sedikit pendek-pendek, tidak terlalu lanjang oleh untuk Imam Malik. Walatilan utawi kang naqala kang nukil ha ing lati sapa laksarun pira-pira ulama kang akeh min ashabihi saking pira-pira sahabat Imam Malik iku annaha sa'adune haid iku takra kenek maca sapa haid ma ing barang syaat kang kersa sapa haid wa huwalan utawi kilah pendapat iku mazhab Dawud, mazhab Imam Dawud. Tapi di dalam mazhab Maliki pendapat yang kedua mengatakan wanita haid itu boleh membaca Quran masyaat apa saja yang dia kehendaki, lanceng oleh, pendek oleh. Ini mazhabnya Imam Maliki ya. Makanya saya mengatakan kalau ada wanita menghafalkan Quran kemudian kebetulan sedang haid minta solusi, ya saya bilang ikut mazhabnya Imam Malik. Imam Malik baca Quran walaupun haid tidak apa-apa. Kenapa kok terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang boleh tidaknya wanita haid membaca Quran? Pertama, yang harus kita pahami, kalau memegang Quran orang haid, orang junub itu sudah mutlak tidak boleh karena dalilnya jelas la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang Quran kecuali orang yang suci, itu sudah jelas di Quran. Tapi kalau wanita haid baca Quran
Ini hadis yang dipakai adalah la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Qur'an. Au kama qala. Jadi orang haid dan orang junub tidak boleh baca Quran. Hadisnya itu. Masalahnya adalah hadis ini dhaif. Hadis Ki Buru je dhaif. Nah, kita tahu hadis dhaif itu tidak bisa dipakai untuk dalil yang menerangkan tentang hukum. Kalau hadis dhaif itu dipakai untuk ibadah-ibadah sunat, fadhailul a'mal. Tapi kalau bicara tentang halal haram, hadis dhaif tidak bisa dipakai. Begitu. Makanya para ulama pasti berbeda pendapat membahas ini. Nang hadis lain Kanjeng Nabi ada bu. Waktu Kanjeng Nabi haji sareng Siti Aisyah. Siti Aisyah aja haid. Siti Aisyah aja nangis. Kanjeng Nabi ada bu. Isna'i. If'ali ma yaf'alul hajj. Kerjakan apa yang dilakukan oleh orang haji. Ghaira alla tatufi fil bait, kecuali kamu tidak boleh tawaf di Baitullah atau kama qala. Hadisnya seperti itu. Apa isna'i apa if'ali kau kalau pain, tapi hadisnya kerjakan saja apa yang dikerjakan oleh orang tawaf, kecuali kerjakan saja apa yang dikerjakan orang haji, kecuali kamu tidak boleh tawaf. Berarti kan orang haid oleh lakukan di orang haji lain. Nah, jadi para ulama yang dijadikan dalil bolehnya orang haid itu membaca Quran, Imam Malik. Kalau orang junub tidak boleh, mutlak tidak boleh. Sampai Imam Malik mengatakan juga tidak boleh. Ya ring laki kena junub tak keng sakecik kan? Masa mari lewis kah? Jadi mong ring bini haid ikut pendapatnya Imam Malik saja tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang junub itu ada hadisnya Kanjeng Nabi itu, karena Rasulullah yukri'unal Quran malam yakun junuban. Ini hadisnya ada yang bilang sahih, ada yang bilang hasan. Rasulullah itu selalu membacakan Quran pada kami kecuali kalau beliau junub. Nah, kan seakan-akan Kanjeng Nabi lo ibaki mong junub je baca Quran. Iya. Mengehed soalnya pada hadis Siti Aisyah aja mengehed. Makanya untuk saya pribadi, orang yang tanya ya tergantung saat tanya siapa ya? Orang bini ngafal lagi Quran, anggo ansoro norok mazhab Imam Maliki kan neser bacaan Quran atau kok elang. Dah iya. Mungkin saat tanya iseng, kan kalau jawab sekali. Faslun utawi iki kusuji fasal ikhtalafa perbedaan pendapat sapa laimatu pira-pira imam fil hamil ing dalem kang meteng. Hal tahidu anoto bisa haid sapa hamil, wanita hamil itu bisa haid apa enggak? Ini ulama berbeda pendapat. Memang kejadiannya seperti itu. Orang ngandung pada segi haid, pada orang ngandung lo haid. Lah macam-macam ya. Ada sebagian pakar itu mengatakan darah haid itu bertransformasi menjadi makanannya bayi. Maka orang ngandungnya lo haid, soalnya haid kakan anak. Orang nyosoi deh iki ya. Bade sengocak lo head, tapi bade sengocak engkau head. Soal apa? Darah head dia obat jadi air susu itu. Begitu kata sebagian ulama. Memang khilaf itu kok. Ikhtalafa perbedaan pendapat sapa lima tu pira-pira imam fil hamil ing dalem wong kang meteng hal tahid ana ta head sapa hamil. Faqala Abu Hanifah maka ngendika sapa Abu Hanifah wa Ahmadul Imam Ahmad la tahidu rahid sapa hamil wa qala Malikun lan ngendika sapa Imam Malik tahid head sapa hamil. Kata Imam Maliki wanita hamil itu tetap haid. Wa ani Syafi'i lan iku saking Imam Syafi'i kaulan utawi pendapat loro kal madzhabaini koyok mazhab loro. Asahuhuma utawi lo sahih-sahih kaulan iku annaha sa'duni hamilun iku tahidu haid sapa hamil. Sudah wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad